Oke, jadi hari ini waktunya gue kembali ke Melbourne ya guys ya. Harus meninggalkan tanah air lagi karena pekerjaan. Jadi gue sekarang menuju bandara. Ini gue akan naik Garuda Indonesia ya. Jadi di airport Soekarno-Hattanya tuh ada di Terminal 3 gitu. Nah, ini gue udah sampai di bandara. Pastinya setelah sampai ya gue harus check in dulu, naruh bagasi dulu gitu ya. Jadi gue check in dulu tanpa gue rekam ya. Oke, jadi sudah di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dan hari ini adalah penerbangan gue balik ke Melbourne. Jadi ya begitulah, meninggalkan Indonesia lagi, kembali ke Melbourne lagi. Dapat ya gate 1 guys. Jadi harus olahraga dulu karena kalau kalian belum tahu, gate 1 di Terminal 3 Airport Soekarno-Hatta itu adalah gate paling ujung guys. Menurut secara desain, Airport Terminal 3 ini menurut gue jelek banget sih penempatannya. So, jalan dulu. Oke, waktunya boarding. Yang business class dulu dipanggil, habis itu yang ekonomi. Waktunya masuk ke pesawat guys. Sudah malam jadi banyak lampu nyala. Itu dia pesawat gua, SkyTeam. Nanti kita masuk sana. The application video calling process orders automatic upload. Sebagai info aja, ini gue terbang dari Jakarta ke Melbourne tuh direct dengan kode penerbangan GE716. Terus gue jalan jam 9 malam nih, dan makan waktu sekitar 6,5 jam. Dan karena gue dapet kursi aisle tengah, jadi nggak banyak view window ya. Mari masuk, ini bisnis. Kursi gue nomor hari ini 28G. Oke, jadi gue dapetnya di aisle sini ya. Oke, ini dia kursi gue. Sebelah gue kayak kosong nih guys, nggak ada orang. Di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu kompartemen 19. Pastikan Bapak Ibu telah menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum proses pemeriksaan di bandara tujuan. Nah, ini gua udah lama banget nih nggak nemu majalah ini di penerbangan Garuda. Akhirnya mereka kembali lagi majalah ini, alhamdulillah. Tuh tulisannya September 2023 ya, jadi masih baru gitu. Karena biasanya gue cuma nemu ini doang, Garuda Shop ya. Jadi sekarang bareng majalah ini gue seneng banget bisa dibaca gitu di perjalanan.
terima kasih. Aqua. Nah di flight ini mungkin karena flight malam ya, jadi gue dapetnya tuh snacknya duluan gitu ya, bukan dapat mealsnya. Dan ini gue dapat snacknya ya semacam roti isi gitu ya, isi sayuran. Karena again gue request makanan halal, jadi dikasih duluan. Ini biar nggak rancu ya, semua makanan di Garuda tuh halal guys, semuanya halal. Tapi gue request tuh biar diantar duluan. Ini bisa jadi tips juga buat kalian kalau pengen datang duluan makanannya ya. Beres makan snack gue lebih banyak tidur sih karena penerbangan malam juga ya. Jadi gue banyakin istirahat. Sampai akhirnya meals atau makan beratnya itu datang 2 jam sebelum landing. Ini dia. Menu makanan yang gue dapatkan di flight kali ini sama persis sama flight ketika gue dari Melbourne ke Jakarta, yaitu nasi uduk. Tapi ada bedanya nih guys. Bedanya dari segi rasanya. Kali ini entah kenapa gue ngerasa si nasi uduk ini jauh lebih enak dibanding pas gue berangkat ke Jakarta ya. Karena di sini lebih nggak kering gitu ya, lebih ada basah-basahnya dikit. Ayamnya juga berasa juicy gitu, jadi nggak yang kering banget kayak pas gua terbang dari Melbourne ke Jakarta. So ini makanan enak sih. Nah ini sekarang makanan gua udah habis, tapi again karena gua request si MOML itu, jadi makanan yang lain baru pada dianterin nih tuh. Kalian lihat sendiri itu, mereka dianterin dan gue udah habis. Dan karena gue belum dapet croissantnya, jadi gue request juga ke si pramugarinya. Nah ini untuk croissantnya sendiri ya gue makannya pakai slice strawberry ya. Cuman memang agak keras ya, persis kayak pas gue terbang dari Melbourne ke Jakarta. Ini masih mendingan sih, tapi masih keras gitu, nggak lembut atau nggak crispy atau nggak gampang dimakan ya. Selain itu yang nggak enak dari si croissant ini adalah dia itu pasti berantakan makannya karena kering, jadi serpihan-serpihannya tuh jatuh kemana-mana, sempet kena baju gua juga, ke selimut gua juga. Terus makanya akhirnya makan croissantnya ini gue tadahin lagi pakai piring kosongnya, dan kalian bisa lihat sendiri serpihan yang jatuhnya nih. Ya masukannya mungkin ganti roti biasa aja kali ya biar nggak berantakan gitu makannya. Nah sekarang pesawat gue udah di atas Adelaide ya, Adelaide lewat dikit lah. Udah deket mau masuk Victoria lah intinya ya. Sekarang udah di South Australia. Nah karena udah deket, gue dikasih kartu ini nih, kartu kuning ini kartu penting banget untuk custom ya. Kalau kalian mau pergi ke Australia, kalian semua harus ngisi kartu ini. Tuh, jadi kita ngisi ya tempat tinggal, informasi tentang kita, dan yang paling penting diisi adalah barang bawaan kita. Sebagai informasi aja, custom di Australia tuh sangat-sangat ketat ya. Kenapa sangat ketat? Karena mereka emang mengedepankan keamanan biosecurity-nya lah. Jadi agak susah kalau mau bawa macam-macam ke Australia tuh, kayak masakan rendang dari ibu kalian itu pasti akan dibuang karena itu dianggap ancaman bagi biosecurity di negaranya gitu.
Ini gue akhirnya mendarat sekitar jam 6 pagi waktu setempat. Dan prosesnya masih panjang nih guys. Kalau ke Australia ini antriannya panjang banget nih untuk imigrasinya. Nah ini gue diem-diem foto karena biasanya nggak boleh ya. Ini jangan ditiru, tapi gue diem-diem foto. Oke, beres imigrasi dalam waktu 1 jam 5 menit. Gila, emang antriannya sinting banget. Ini sekarang waktunya bagasi. Ini bagasi juga terakhir tuh lama banget sih. Kayaknya tambah 1 jam lagi. So, ikutin terus guys. Antrian keluar bandara, customnya. Ini terlalu sinting nih, Melbourne Airport. Mendingan suta kemana-mana. Finally, akhirnya gua keluar. Nah ini kalau ada tulisan ini nih, ini berarti udah di area pengunjung lah ya. Siapapun bisa ke area sini gitu. Dan gua akan naik Skybus ini yang Peninsula Express karena gua tinggal di daerah St. Kilda. Jadi tempat berhenti busnya itu akan sangat dekat sekali dari kos-kosan gua. Jadi gua tinggal nunggu bisnya datang. Terus gue bisa bayar di tempat ya, nggak harus pesen tiket dulu. Nah kalau ini yang tingkat ini Skybus, tapi dia yang ke CBD, yang ke tengah kota ya. Bentuknya seperti ini. Nanti kalau yang Peninsula itu dia nggak tingkat ya, karena memang penumpangnya nggak sebanyak itu dan memang jalannya juga jauh gitu ya. Jadi nggak bisa semua area dilalui oleh bis tingkat, makanya bis biasa. Nah ini gue udah di perjalanan pulang.